menghitung apa? Transfer apa ya? Transfer daya maksimum ya, itu bisa dihitung atau diketahui jikalau kita tahu berapa R Thevenin atau R gitu ya. Nah, untuk di sumber arus atau sumber tegangan atau rangkaian dengan sumber sinusoidal atau AC, kita juga bisa membuat rangkaian setara Norton dan Thevenin dengan cara yang sama, ya. Sedikit saja yang berbeda adalah karena di sini yang kita yang kita gunakan adalah komponen-komponen penyimpan energi, maka kita gunakan istilah impedansi, ya. Sehingga nanti kita akan ada ini persamaan yang biasanya VOC atau VTH sama dengan RTH kali ISC, ini sekarang jadi VOC sama dengan Z, ya, diganti impedansi aja, impedansi. Nah, nanti caranya juga sama. Kalau ada suatu rangkaian yang kompleks, kita bagi dua, satu sebagai rangkaian sebagai rangkaian sumber, satu sebagai rangkaian beban. Waktu itu saya pernah contohkan, kalau saya punya rangkaian penguat menggunakan transistor, nah nanti kita bisa tentukan berapa rangkaian setara Theveninnya, ya, sehingga dari situ nanti kita tahu impedansi masukan, ya. Nanti dari di sini nanti di sini, kalau misalkan ini saya punya rangkaian yang besar seperti ini, nah ini dibagi dua, nah ini nanti Z Thevenin itu sama dengan impedansi, ya. Impedansi apa? Impedansi keluaran buat si alat ini, tapi impedansi masukan buat si alat yang B, gitu ya, ZT-nya ini. Nah, tadi caranya bagaimana caranya untuk membuat rangkaian setara Thevenin? Tentunya pertama kita lepaskan dulu sirkuit B sehingga jadi open circuit, ya, A dan B. Kemudian nanti kita cari berapa VAB dan berapa Z, ya, Z. Atau kalau misalkan nanti rangkaiannya ada sumber arus atau sumber tegangan dependen, maka kalian harus cari ISC dan VOC dulu, baru nanti ketemu ZT-nya, gitu ya. Oke, yang lain masih ada yang mau gabung? Tidak, karena ini kita akan bahas soal. Nah, ini seperti ini, ya. Kalau kita lihat nih sirkuit A-nya, berarti yang harus kalian cari tentunya open sirkuit tegangannya ini, jadi dilepas. Kalau misalkan kalian pakai multimeter, gampang, tinggal cari colok di A dan B, ketemu VOC. Kemudian saya hubungkan ini dengan kawat, ya, dengan kawat. Bu, kok nggak short circuit, ya? Karena di sini kan rangkaian besar kompleks. Nah, ini dihubungkan, kemudian diletakkan ampere meter di sini, ketemu ISC. Nah, terus kalau diukur dengan ohmmeter akan ketemu ZT, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita dapatkan rangkaian setaranya, baik Thevenin ataupun Norton, sebenarnya sama aja. Kemudian apakah berlaku transformasi sumber? Ya, tentu berlaku transformasi sumber. Kalau kita mau mencari Thevenin, rangkaian setara Thevenin dan Norton, kita bisa juga menerapkan transformasi sumber, ya. Caranya pokoknya kalau ada seperti ini, ya, ada seperti ini masuk bukan minus, ya, ini sama dengan, ya, ZT sama dengan ZN, kemudian VOC itu akan sama dengan ZT kali ISC. Nah, ini kalau punya rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan seri dengan beban, maka ini bisa ditransformasikan menjadi ini
sumber arus paralel dengan hambat beban ya. Tuh. Oke, kita akan contoh ini ya. Contoh, tentukan rangkaian Thevenin atau rangkaian ekuivalen Thevenin dari persamaan ini, dari gambar ini. Nah, ini gambarnya tentu sangat familiar, kalian udah pernah mengerjakan, tapi tentunya sebelumnya ini pakai R dan L. Itu ya. Nah, terus bagaimana menentukan rangkaian yang ini jadi seperti ini, ya kan? Rangkaian yang ini jadi seperti ini. Nah, kebetulan ini tidak ada rangkaian bebannya, maka lebih enak. Oh, ini AB-nya sudah terputus, sudah open circuit. Maka VOC, V open circuit atau V Thevenin itu sama dengan V di sini ke sini. Nah, kalian harus ingat bahwa ini putus, dia tidak dialiri arus. Berarti V Thevenin atau VOC atau V AB itu sama dengan V di mana? Di induktor. Nah, kalian sudah tahu, oh berarti saya nanti akan mencari VOC itu sama dengan V di induktor. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Nah, nanti kita juga harus mencari R Thevenin atau Z Thevenin. Nah, kenapa langsung mencari Z Thevenin? Karena ini tidak ada sumber tegangan atau arus independen, sehingga dengan mudah saya bisa mencari Z Thevenin. Nah, tapi sebelum itu dilaksanakan semua, kita ingat bahwa ini sumbernya adalah sumber AC. Nah, di sini dituliskan dia punya tegangan 336 cos 160 T plus 0. Berarti ini dalam time domain VS-nya. Kemudian ini R-nya 200, kemudian L-nya adalah 2,25 H dan C-nya adalah 50 mikrofarad. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kalian harus ubah dulu rangkaian ini menjadi rangkaian domain frekuensi. Nah, domain frekuensi berarti ini saya ubah ke yang ini dulu. Saya ubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Caranya gimana? Kita sudah belajar ya. Domain frekuensi berarti nanti dalam fasor. Fasor itu bisa dalam kompleks ataupun polar ya. Ini saya ubah dulu nih ke dalam polar. 36 cos 160 T, berarti ini omeganya adalah 160. Sudutnya berapa? 0, maka saya tuliskan ini 36 sudut 0. Ya. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya ini R. Saya ubah jadi ZR ya. R dengan ZR sama aja. R20, ZR-nya 20. Kemudian L saya ubah jadi ZL. Nah, ingat ZL ya. Kalau saya suruh kalian XL, nah XL kan berarti omega L. Tapi kalau ZL berarti J omega L. Ya. Omeganya berapa? 160. Berarti J kali 160 kali 2,25. Ini kebetulan tadi pagi udah dihitung sama yang kelas pagi. Jadi ini J omega L. 160 kali 2,25, 360 J. Terus cari ZC. ZC itu bukan XC. Z itu berarti ada C-nya. Lihat lagi cara mencari Z. Gimana? ZC berarti 1 per J omega J, atau 1 dibagi J itu sama dengan min J. Maka ini dituliskan sebagai min J per omega J. Nah, ini sudah hitung, hasilnya min 125 J ohm. Semuanya ohm. Nah, kalau sudah dalam frekuensi domain, terus kita cari apa tadi? Oh, kita mau cari VOC. VOC sama dengan VAB atau VDL. Maka pakai pembagi tegangan. Pembagi tegangan ya sama kalau kita pakai yang R itu. Kalau kita pembagi tegangan di sini berarti ini adalah R ini ditambah R ini kali tambah R ini. R ini dibagi R ini tambah R ini kali V.
S atau V inputnya. Nah ini sudah dihitung. ZL dibagi ZL plus ZR kali VS sama dengan ini 360J dibagi 200 ditambah 360J ya, terus dikalikan 36. Nah kalian harus lihat, kalian harus pahami ya, kalian harus pahami bahwa apa? Bahwa apa? Bahwa itu pembagian dan penjumlahannya sesuai linear nggak? Linear nggak? Paham nggak pertanyaan saya? Enggak, Bu. Kenapa? Ada yang polar, ada yang kompleks. Oke. Dan lihat ini, lihat ya. Ini di sini ada 200 ditambah 360J. Bisa nggak langsung dijumlahkan? 200 tambah 360J. Artinya apa? 200 tambah 360J itu artinya 200 itu di mana? Di sumbu apa? Di sumbu real yang 360 imajiner. Oke, kalau ada 200 di sumbu real, 360 di sumbu imajiner, bisa nggak langsung dijumlahkan? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, berarti menjumlahkannya harus pakai ini kan? Nih, 200 ditambah 360J, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah, kalau menjumlahkan dua bilangan seperti ini kan harus dikalikan dulu dengan kompleks konjugat, terus diakar ya kan. Jadi ini jadi 200 kuadrat ditambah 360 kuadrat terus diakar, dapat 411,8. Dan jangan lupa itu baru magnitudonya aja, sudutnya belum dicari, maka carilah sudutnya. Arkes tangen theta sama dengan 360 dibagi 200 sama dengan, ini sudah ketemu, 61 derajat. Sehingga nanti 200 ditambah 360J ini hasilnya adalah berapa? 411,82 sudut 61. Sehingga kalau kalian bisa lihat di bawah ini ya, coba lihat nih, sehingga berapa VOC? Nah, VOC kan tadi ini ZL per ZL ditambah ZR. Nah, ZL tambah ZR udah ketemu ini besarnya nih. Ini 411,82 sudut 61. Kemudian ini untuk membagi yang 360. Nah, 360. Mana tadi 360J itu yang mana sih 360J? Yang ini kan? Nah, 360J ini artinya apa sih? Artinya adalah 360 sudutnya berapa? Sudutnya berapa? Sudut 90. Oke, sudut 90. Maka saya tuliskan VOC sama dengan 360 sudut 90 dibagi 411,82 sudut 61, kemudian dikalikan dengan VS. VS-nya adalah 36 sudut 0. Dapat ini. Nah, ini masih dalam domain yang apa-apa, nggak usah diubah dulu, dah ini domain frekuensi dulu. Dapat 0,31 sudut 29. Apakah sudah ketemu semua? Baru VOC. ZT-nya bagaimana? ZT-nya ya, ketika mau mencari ZT, rangkaiannya tidak ada sumber tegangan ataupun arus independen, maka cukup ini kalau ada sumber tegangan dinolkan dengan cara di short circuitkan sehingga jadi seperti ini. Kalau ada sumber lain, misalkan sumber arus, maka di open circuitkan sehingga rangkaian yang ini jadi yang sebelah kanan. Nah, terus ini
cari Z impedansi totalnya. Nah, caranya gimana? Lihat. Ini ZR dan ZL paralel atau seri? Coba. Kalau kayak gini, ZL dengan ZR paralel atau seri? Paralel, Bu. Paralel. Maka cari dulu ZL paralel dengan ZR. Kalau sudah ketemu baru diserikan dengan ZC. Sehingga ini Z totalnya adalah ZR paralel dengan ZL, kemudian hasilnya nanti diserikan dengan ZC. Nah, terus cari dulu ZR paralel ZC, ZL paralel ZR bagaimana? Kalau paralel kan berarti, kalau saya punya paralel, ini paralel kan berarti 1/R1 tambah 1/R2 sama dengan apa ya? Penyebutnya dikali, pembilangnya dijumlah gitu kan. Nah, kemudian karena itu 1/R ekivalen, terus saya balik. Jadi saya dapat ini. Ya. ZR kali ZL dibagi ZR ditambah ZL. Nah, ini ZR-nya tadi berapa? ZR-nya adalah 200. 200 artinya 200 sudut 0. ZL-nya adalah 360J, artinya 360 sudut 90. Kemudian ini ada ZR ditambah ZL. Nah, lihat. Ini kan kombinasi ya. Yang atasnya adalah perkalian, yang bawahnya adalah penjumlahan. Kalau perkalian berarti harus dalam bentuk apa? Polar. Polar. Kalau penjumlahan harus dalam bentuk Kompleks. kompleks. Ya, berarti ini tadi ZR tambah ZL kebetulan kita sudah cari ini. Ini kan udah nih ZL tambah ZR. Udah ketemu nih 200 tambah 360. Udah ketemu 411,82 sudut 61. Saya tinggal pindahin aja ke sini. Nah, ini udah gampang ini kali ini dibagi ini. Caranya gimana ya? 200 dikali 360 dibagi 411. Nah, hasilnya kira-kira 175. Terus sudutnya 0 ditambah 90 dikurangi 61. Dapatnya 29. Seperti ini. Nah, itu adalah ZR paralel ZL. Apakah sudah selesai untuk mencari ZC? ZT belum, karena harus dicari dengan ZC. Maka tadi ada paralel, kemudian ditambah lagi dengan ZC. Ingat, ini tadi bentuknya polar. Ini bentuknya polar. Harus diubah ke apa? Bentuknya kompleks. Nah, karena mau dijumlahkan, maka harus diubah ke polar. Ya, ke polar apa kompleks? Ke kompleks ya, karena mau dijumlahkan. Nah, ketemulah ini. Sampai sini pertanyaan enggak? Kalau sudah ketemu ini VOC 0,31 sudut 29, maka ditulis di sini. VOC adalah 0,31 sudut 29. ZC-nya adalah ZC-nya berapa? 158 sudut min 14,68. ZC udah ketemu. Kalau misalkan ditanya dalam bentuk domain waktu, ya tinggal nanti diubah ke domain waktu. Ini domain waktu yang di bawah VOC sama ZT. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau kalian menyelesaikan ini, membuat VOC dan ZT, ya, membuat rangkaian setara Thevenin dan rangkaian setara Norton, ya. Kalau ini mau diubah jadi Norton, berapa coba? Norton jadi udah ketemu kayak gini. Kalau mau diubah ke Norton, bisa nggak? Bisa, Bu. Berapa besarnya? Kamu tinggal cari apa? Cari I Norton. I Norton. Berapa besar I Norton? I Norton sama dengan 0,0019. Nah, dari mana? I sama dengan V per Z. V apa? VOC. Oke, I Norton sama dengan VOC per ZT. Oke. Apakah itu saja?
Ingat, kamu di sini mengoperasikan bilangan apa? Dan apa? Sama dengan VOC-nya apa? Ini 0,31. Oh, ada sudutnya, Bu. Iya, nggak boleh sudutnya ditinggalkan ya. Ini Oke, Bu. karena fasenya kan berbeda ya. Dibagi dengan bagi apa ini? Bagi ini. Sama dengan 0,31 dibagi 158 ya. Berapa coba? 0,0019. 0,0019 begitu. Ya, Bu. Ini terus sudutnya bagaimana? 29 min Min 14,6. 14,6 sama dengan 43,6. 43,6 langsung ya. 43,6. Sampai sini ada pertanyaan? Rangkaiannya terus gimana, Bu? Rangkaiannya ya jadinya nanti kayak gini. Nih, jadi ini ISC, ini settingnya. Ya, potong rangkaiannya. Paham ya? Oke, sekarang silahkan dicoba. Selesaikan soal ini dengan cara apa? Transformasi sumber. Silahkan. Paham pertanyaannya? Selesaikan atau buat rangkaian Thevenin dan Norton bukan dengan cara ini tapi dengan cara transformasi sumber.
Sudah? Paham nggak? Belum, Bu. Belum paham? Atau belum selesai? Saya nggak tahu nih belum paham atau Belum selesai, Bu. Oke. Tapi paham ya caranya ya?
Sudah selesai? Ada yang kesulitan?